Halo teman-teman, kita bongkar-bongkar power lagi. Kali ini adalah jatahnya Paslab D15. Nih, jadi tampilannya seperti ini. Jadi D15 ini isinya adalah power kelas D. Oke, langsung saja. Ini powernya jenis kelas D hybrid. Untuk PSU nya adalah 150 VDC atau sekitar 115 atau 120 VAC. Untuk PSU nya masih memakai toroid, bukan switching ya. Untuk elko nya 3300 mikro 200 volt sebanyak 4 biji. Jadi per railnya 6600, tapi di PCB powernya ini 1000 mikro, ada 4. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah bagian PWM-nya atau bagian pembangkit sinyalnya. Jadi tidak memakai IR2110 atau IR2113 untuk gate drivernya, tapi gate drivernya memakai opto copper ya, dan totem pole-nya memakai IC. Ini IC SMD ini adalah totem pole-nya. Untuk serinya TC4420 atau pokoknya keluarganya TC itu untuk totem pole-nya. Untuk optonya saya kurang tahu, mungkin 6N137 mirip TD. Jadi untuk gate drivernya ini mirip power TD itu, totem pole sama memakai opto sama totem pole. Bedanya kalau TD totem pole-nya pakai TR sama FET, tapi kalau yang ini memakai IC. Untuk finalnya ini hanya 2 set, maksudnya hanya 1 set atau 2 biji. Jadi ini sama ini adalah MOSFET dari powernya. Saya dekatkan biar jelas. Nah, jadi ini adalah modul dari D15. Otaknya di sini. Jadi untuk inverternya, bagian pembangkit sinyalnya ini serinya kurang tahu saya, karena semua IC-nya dihapus. Mungkin ya mirip sama CD 4049 seperti itu. Dan untuk skemanya hampir mirip sama power shop. Jadi mungkin power ini mengambil referensi dari power shop. Nah, MOSFET-nya 1 set. Untuk serinya ini dihapus, tapi masih kelihatan sedikit. Kalau nggak salah IXFK 96N50. Pokoknya VDS-nya 500 volt. Makanya di supply 150 VDC dia kuat. Dan pasti MOSFET-nya berat ya ini. Pasti gate charger-nya berat. Biasanya kalau MOSFET 500 volt kan gate charger-nya besar-besar. Jadi kenapa
kelas D ini bisa dipasang MOSFET 500 volt, MOSFET SMPS. Karena pertama bagian modulnya ini untuk sinyalnya stabil dan gate drivernya ampernya besar. Jadi gate drivernya tidak tekor untuk mendrive MOSFET dengan gate charger besar. Jadi seperti itu. IC-nya dihapus semua komponen aktifnya. PCB-nya juga hitam. Kalau servis bikin emosi PCB hitam. Nah, ini channel sebelah. Ini totemnya ini, maksudnya optonya ini. Ya, komponennya SMD semua untuk R sama C-nya. Oh, jadi seperti itu isi dari HD, maksudnya D15. Powernya simpel kecil. Untuk suaranya kita lihat nanti, dan juga akan saya ukur bagaimana bentuk sinyalnya, sinyal gate-nya bagaimana bentuknya, apakah bagus, terus speednya berapa, terus ripple-nya berapa, akan saya ukur. Jadi bentuknya seperti ini untuk D15. Mungkin bisa untuk referensi untuk teman-teman yang penghobi atau perakit kelas D. Jika ingin merakit atau membuat kelas D Hexvolt, mungkin bisa memakai gate driver jenis ini, ya. Mungkin bisa untuk referensi. Oke, langsung saja kita ukur bagaimana bentuk sinyalnya dan suaranya bagaimana. Oke. Langsung ke layar osiloskop. Jadi kita akan mengukur atau melihat bagaimana bentuk sinyal dari kelas D ini. Oke. Pertama saya ukur gate-nya ya. Pertama saya ukur gate dari low set. Jadi seperti ini. Ini bentuk sinyal low set. Gate low setnya lumayan mulus ya. Itulah kenapa meskipun memakai MOSFET dengan gate charger yang besar, mengapa sinyalnya bisa bagus? Karena itu tadi gate drivernya arusnya besar, sehingga untuk mendrive MOSFET gate charger berat dia masih mampu. Oke, itu low setnya. Sekarang headsetnya, ini gate dari headset mulus, dan ini adalah output half bridge-nya. Jadi ini posisi sebelum LPF. Nah, ini adalah speednya. Speednya 354 kHz. Lumayan kencang ya. Meskipun pakai MOSFET berat, tapi bisa lari cepat. Ini speednya. Lalu kita ukur ripple-nya. Bentar. Nah, ini ripple-nya. Oh, lumayan besar ripple-nya.
Bentar, saya setting dulu osiloskopnya. Oke teman-teman, ini adalah ripple-nya. Mungkin bisa dilihat, jadi ripple-nya itu lumayan tinggi, yaitu 9 VPP. Ini saya ukur di output speaker tanpa beban. Jadi ini adalah ripple-nya, lumayan besar. Harusnya ripple-nya harus apa ya? Semakin rendah ripple-nya, maka suaranya akan semakin bersih dan enak didengar. Jadi ini kalau 9 volt ini terlalu tinggi. Jadi nanti kalau dibuat untuk full ring itu suaranya akan kurang bersih. Nah, jadi apabila teman-teman pernah memakai kelas D tapi suaranya kurang bagus ya untuk full ring, untuk mid high, bisa jadi ripple-nya ini terlalu tinggi. Harusnya di bawah 4 VPP. Ini 9,6 9,4. Ini terlalu tinggi ripple-nya. Harusnya di bawah 4 VPP untuk suara yang lumayan bagus. Nah, itu ripple-nya, dan coba kita kasih sinyal sinus. Sebentar saya siapkan. Sinyal sinus, ini sinusnya 1 kHz, dan kita lihat bentuk sinyalnya. Nah, ini adalah ripple-nya, ini outputnya ya, yang kuning, yang biru muda ini inputnya. Jadi kenapa outputnya yang kuning itu garisnya lebar? Itu karena ripple-nya tadi tinggi. Harusnya lebar garisnya itu tipis seperti inputnya, tapi outputnya lebar karena ripple-nya tadi tinggi. Nah, jadi ini outputnya, jadi sinyalnya berintik-berintik ini. Ini yang membuat suara kelas D kurang bagus. Ini outputnya berintik-berintik ya, tidak mulus. Harusnya mulus seperti inputnya, yang biru input, yang kuning output. Kita lihat lagi, oh, sinyalnya outputnya berintik-berintik. Itu akan menyebabkan suaranya tidak bagus atau tidak bening. Oke, untuk ripple-nya sudah, tadi ripple-nya 9 VPP, terus speednya 350 kHz, dan sinyalnya juga sudah dilihat tadi, gate-nya juga mulus,
Dan terakhir apa ya, kita cek suaranya aja ya. Oke, saya siapkan dulu. Jadi ini suaranya dari D15. Channel A untuk subwoofer, channel B untuk mid full ring. Ini high-nya agak pedas, agak kasar. Itu adalah efek dari ripple-nya tadi yang tinggi. Jadi suara high-nya agak kasar. Untuk subnya, kalau subnya ya enak, lumayan enak. Kalau buat sub lumayan bertenaga ya, karena suplainya besar dan efisiensinya tinggi. Jadi untuk sub lumayan bagus. Tapi untuk mid low nya kurang keluar sedikit, agak apa ya, agak tenggelam. Itu adalah salah satu ciri khasnya kelas D ya, mid low nya kurang keluar sedikit. Tapi tidak semua kelas D ya, tapi beberapa tipe kelas D suaranya seperti itu. Untuk ya, kalau untuk musik band atau musik DJ tidak terlalu kelihatan, tapi untuk musik dangdut, karena dangdut lebih menonjolkan mid low nya, maka akan sangat terasa sekali kurangnya. Untuk high-nya ya agak kasar, mungkin karena LPF nya hanya satu ya. Jadi power ini mengapa ripple-nya tinggi, karena LPF-nya hanya satu tingkat. Sedangkan untuk kelas D yang branded itu, branded Eropa atau USA itu, seperti Crash Audio, CD berapa itu LPF-nya ada banyak tingkatnya. Jadi ripple-nya sangat kecil sekali, hampir sama dengan kelas AB untuk bentuk sinyalnya. Jadi ini adalah kelemahan dari D15. Untuk filternya, filter outputnya kurang banyak, sehingga ripple-nya masih tinggi dan suaranya untuk high-nya masih cacat. Dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu. Ini PSU-nya saya ukur. Nah, ini PSU-nya 150 volt. Aku tak
Pahitnya kini ku sadari. Jadi itu adalah review D15 dari saya. Saya tidak berniat untuk menjelekkan produk ini, ya. Ini sebenarnya lumayan bagus produknya, untuk sub lumayan bagus, lumayan bertenaga, tapi untuk full ring kurang cocok. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mengapa terjadi kepada